Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi banyak sekali kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Selanjutnya malam hari ini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan penyambutan Ramadan ya. Yang pertama, bahwasannya Ramadan ini bulan yang sangat mulia, maka para sahabat sampai berdoa, di antara doanya Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasalamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Di sini kita sudah bertemu Ramadan, alhamdulillah, dan sudah ini masuk malam keberapa, Pak? Ya, sudah malam ketiga. Ini artinya nikmat yang besar sekali. Setiap ketaatan yang kita laksanakan ya, di hadapan Allah itu lebih mulia dari dunia dan seisinya. Maka sungguh merugi orang-orang yang tidak bisa hadir ya untuk sholat Isya berjamaah, untuk sholat lain gitu ya. Sementara kita bisa hadir, maka ini perlu disyukuri. Tidak semua orang mampu mendekat ke masjid ya, ada di hatinya itu masih ada ganjelan gitu ya. Maka kalau kita dimudahkan oleh Allah hadir ke masjid, itu perlu disyukuri. Yang berikutnya wasallim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Maka di sini maknanya supaya kita dimudahkan beramal selama bulan Ramadan. Jadi ada banyak amalan yang utama ya selama Ramadan ini, maka tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa bersemangat untuk melaksanakannya. Maka yang perlu dilakukan di sini, para ulama menyatakan agar kita bertobat dari dosa-dosa. Karena maksiat atau dosa yang dilakukan itu menyebabkan kegelapan di hati, menyebabkan penyakit di hati dan melemahkan hati, sehingga tidak ada semangat untuk melakukan kebaikan. Maka kalau ada kesempatan beramal soleh, kesempatan itu tidak digunakan sebaik-baiknya. Sementara kalau urusan dunia kan orang, wah ini ada peluang, wah ini ada gratisan, wah ini ada diskonan, nah semangat ya. Sementara untuk urusan akhirat ya, nah itu dia kurang semangat. Maka kita supaya bisa semangat di bulan Ramadan ini, mari bertobat ya dari segala dosa-dosa. Kita hentikan segala keburukan-keburukan ya, maksiat-maksiat yang biasa dilakukan, dan kita berlepas diri. Maksudnya kita berusaha menghentikan semua dosa-dosa. Jadi taubatan nasuha itu menyesali, kemudian beristighfar kepada Allah dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Yang berikutnya juga kita mohon kepada Allah ya, wa tasallamhu minni mutaqabbalah. Dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Salah satu syarat diterima amal itu adalah ada ilmunya. Jadi setelah iman, ya, kemudian ikhlas mengerjakannya, maka yang berikutnya adalah kita mengerjakan sesuai tuntunannya. Ada orang yang puluhan tahun, ya, dia puluhan tahun melakukan sholat, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dengar hadisnya, Pak? Kira-kira sebabnya apa kok sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena orang ini tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Kira-kira sujud yang paling minimal yang bisa diterima oleh Allah itu kira-kira syaratnya apa, Pak? Minimal berapa detik atau berapa menit? Jenengan rukuknya pirang menit? Nah, ulama menerangkan, ada seorang ulama menerangkan bahwasannya minimal dia baca tasbih. Ya kan, rukuk sama sujud itu yang dibaca apa? Tasbih ya. Dan tasbihnya macam-macam. Misalnya kalau di Muhammadiyah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, minimal itu berapa detik itu? 5 detik, Pak. Ada orang yang 5 detik rukuk nggak kuat. Ya, tadi siang saya lihat video ada masjid mengadakan sholat tarawih 23 rakaat, pernah 23 rakaat? 23 rakaat 10 menit. Ya, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nek boyok ora kuat malah bisa mlebu rumah sakit ya. Tidak saya anjurkan untuk yang boyoknya sudah. Nah itu contoh sholat yang gak tumak ninah gitu loh. Bahkan ada sahabat ya, Rasulullah SAW sedang berada di masjid, sahabat itu masuk, Pak, kemudian sholat. Selesai sholat didatangi Rasulullah, ulangi sholatmu, kamu belum sholat, kata Rasulullah gitu. Jadi kalau sholat nggak ada tumak ninahnya dianggap belum sholat. Nah, tumak ninahnya itu minimal itu 5 detik gitu ya. Atau tasbih yang lain misalnya pas sujud ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Minimal 1 kali kan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sudah dianggap oleh ulama tumak ninah gitu ya. Nah, minimal gitu, Pak. Jadi itu syarat diterimanya ya. Sementara sholat yang baik, sholat yang menghasilkan, ya, mendatangkan kebaikan adalah sholat yang khusyuk. Sholatnya direnungi maknanya, ketika sholat dia merasakan kenikmatan dalam sholat, terutama ketika dibacakan ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayatnya Allah. Nah, dulu diriwayatkan dalam Musnad Ahmad ya. Jadi Rasulullah SAW beserta rombongannya dari perjalanan setelah berperang ya, mampir di sebuah lembah, beristirahat, sudah malam ya. Kemudian semua tidur, oleh Rasulullah ditunjuk 2 orang untuk jaga malam, Pak. 2 orang ini hanya sepakat, udah gantian, yang tidak tidur, yang berjaga gantian. Nah, saya yang berjaga, kamu tidur. Kalau kamu yang berjaga, saya yang tidur gantian. Nah, yang pas berjaga dia kemudian sholat, Pak. Yang satunya kan tidur, dia sholat. Pas sholat itu, Pak, nah ternyata ada musuh di dekat situ, ada musuh ya, diinceng terus dipanah, jelek. Nah, kira-kira jenengan naik ke panah pripun, Pak? Waduh, mana dokternya, mana kan gitu, parah ini kan gitu ya. Kira-kira apa yang dilakukan sahabat itu? Dicabut, Pak. Coba jenengan kena paku gimana? Nyabut sendiri bisa nggak kalau pakunya dalam itu? Ini panah loh, Pak. Panah itu pucuknya kayak pancing itu ya. Dicabut, diletakkan tuh, darah mengalir, masih sholat itu. Nah, yang tukang panah belum berhenti ternyata. Kok nggak apa-apa ini? Panah lagi. Cep gitu ya. Kepanah lagi, tarik lagi, keluar darah, dia masih sholat. Sampai 3 kali. Kemudian mungkin sudah selesai sholatnya, tapi itu darah sudah banyak sekali ya. Dia bangunkan temannya kaget. Loh, kok nggak dari tadi bangunkan saya, kok baru sudah parah kayak gini baru dibangunkan.
Apa jawaban sahabat tadi? Saya tidak ingin kenikmatan saya membaca Al-Quran terputus. Jadi kayak kita ini seperti kalau sholat digigit nyamuk itu kayak nggak kerasa tuh, saking nikmat sholatnya gitu ya. Jadi jangan dibayangkan dulu itu orang baca Quran itu pegang mushafnya kayak gini Pak, enggak ya. Bahkan di zamannya Utsman bin Affan itu yang utuh 30 juz itu hanya 5 atau 6 buku seperti ini, hanya 5 atau 6 kitab. Padahal wilayah Islam sudah nyebar kemana-mana ya, sudah ke Sam, ke Mesir segala macam itu Qurannya itu baru ada 6. Dan terus gimana mereka membaca Qurannya? Datang ke Rasulullah ya, para sahabat itu menghafalkan 10 ayat, ngambil 10 ayat, dipahami artinya, direnungkan, pulang diamalkan. Nanti kalau ada yang nggak sempat ketemu Rasulullah, nah belajar dari yang sudah ketemu Rasulullah. Selesai, sudah diamalkan, balik lagi ngambil 10 ayat, nah gitu terus sampai hafal. Jadi mereka itu Al-Quran berjalan, rata-rata mereka hafal Quran. Makanya mereka baca Quran biasanya pas sholat malam. Sholat malam, pas sholat sunnah itulah mereka baca Al-Qurannya berlama-lama ya. Dan dalam sholat sunnah memang ya bebas ya, mau berapa ayat gitu ya. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW itu surat Al-Baqarah sampai selesai Pak. Itu pas Rasulullah baca Al-Baqarah itu sahabat yang di belakangnya batin, oh ini nanti setelah 100 ayat mesti ruku kan gitu ya. Ternyata bablas. Habis itu sahabatnya batin, oh ini selesai Al-Baqarah ruku ini. Ternyata habis itu surat An-Nisa gitu ya. Jenengan pernah praktek surat Al-Baqarah sampai selesai duduk aja nggak sholat gitu. Nah itu Rasulullah 11 rakaat, makanya dia sepertiga malam gitu ya. Dari jam 12 sampai jam 3, jam 4 gitu ya. Dan itu berdiri dan rukuknya Rasulullah sama lamanya. Gitu ya. Sahabat kan Rasulullah pernah sholat di masjid. Nah sahabat pernah mengikuti di belakangnya. Nah itulah kenikmatan beribadah. Nah orang yang maksiat, yang masih gemar berbuat dosa, terhalang dari nikmatnya ibadah. Jadi sholat nggak ada nikmatnya, baca Quran jadi beban, nah seperti itu. Nah maka supaya Ramadan ini terasa nikmat, supaya kita sungguh-sungguh beribadah dan ibadah diterima oleh Allah, salah satunya ya mari berhenti dari berbuat dosa dan maksiat. Dan malam hari ini baru itu dulu yang saya sampaikan ya, karena memang waktunya dibatasi, nanti naik kesuwan ini malah di demo ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.